San Pao Tong yang saya perkenalkan di video sebelumnya di playlist ini sebagai salah satu pusat wisata utama di kota Semarang, tidak hanya merupakan lokasi wisata unik yang megah dan anggun. Tradisi setahun sekali yang dimiliki San Pao Tong juga sangat menarik banyak sekali peziarah dan wisatawan, baik dari Pulau Jawa maupun dari luar Pulau Jawa, untuk mengikuti prosesi tradisi tersebut, yakni arak-arakan Sampo. Sekarang, tradisi ini sudah dimasukkan pemerintah ke dalam kalender event nasional dengan nama Festival Cheng Ho. Pada zaman kolonialisme Belanda, dalam hidup berkemiskinan, sebagian besar masyarakat Tionghoa tidak mampu berobat ke dokter. Bahkan, mereka berusaha menghemat biaya tabib dengan meminta resep obat ke tempat ibadah San Pao Tong. Mereka percaya akan kesaktian arwah Laksamana Cheng He yang mereka dewakan. Mengetahui perilaku ini tanpa mengenal latar belakangnya, otak dagang Johannes, seorang tuan tanah Yahudi, berusaha memanfaatkannya dengan membeli wilayah San Pao Tong dari pemerintah Belanda. Kala itu, wilayah San Pao Tong sangat jauh dari pusat kota. Kemudian, ia mengenakan tarif masuk 2 gulden yang bernilai sekali waktu itu untuk setiap kali membukakan pintu gerbangnya. Setelah menerima 2 gulden, gerbang akan dibuka seharian dan siapapun bebas masuk di hari tersebut tanpa dipungut biaya lagi. Keluhan masyarakat akan biaya yang tidak masuk akal itu ditanggapi oleh para pemuka Tionghoa yang umumnya kaya raya. Mereka bersatu dengan membuat replika arca Laksamana Cheng He dan ditempatkan di tempat ibadah pusat kota Semarang, yaitu Ta Chue Si, atau yang oleh masyarakat setempat kini disebut Kelenteng Gang Lombok atau Tai Kak Si dalam dialek Hokkien. Untuk mendapatkan kesaktian arwah Laksamana Cheng He di Ta Chue Si, para pemuka Tionghoa memilih hari terakhir di bulan 6 kalender Imlek untuk membayar 2 gulden pada Johannes dan membawa replika ini ke San Pao Tong untuk dipertemukan dengan arca Laksamana Cheng He aslinya yang ada di San Pao Tong. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi membayar 2 gulden untuk sewaktu-waktu memohon kesembuhan pada Laksamana Cheng He. Sebagai catatan, hari terakhir di bulan 6 kalender Imlek ini bukanlah hari ulang tahun Laksamana Cheng He sebagaimana sering disalahpahami oleh masyarakat banyak. Dan peristiwa ini menjadi tradisi tahunan antara kedua tempat ibadah San Pao Tong dan Ta Chue Si sampai saat ini, yang sekaligus merupakan acara kelenteng yang terbesar setidaknya se-Jawa Tengah. Karena hanya mendapat 2 gulden setahun, Johannes akhirnya menjual wilayah ini kepada seorang tokoh Tionghoa, Ui Cixin, pada tahun 1879. Dan Ui Cixin membebaskan masyarakat untuk berkunjung tanpa pungutan apapun. Sehingga semasa kecil saya yang hampir setiap malam minggu bermalam di sana amat tertekan jika ingin berhajat.
oleh Ui Chong Hao yang merupakan cucu dari Ui Cixin. Wilayah ini dilimpahkan ke pengurusannya kepada ajudan kepercayaannya yang kebetulan juga merupakan teman main saya pada usia senjanya, Li Hosun. Kemudian oleh Li Hosun dilimpahkan lebih lanjut pada yayasan. Menurut Li Hosun, sebenarnya luas wilayah yang dibeli Ui Cixin dari Johannes mencapai lokasi kelenteng kebon jeruk Semarang. Demi menebar keberuntungan pada masyarakat lokal, prosesi perjalanan pulang arca duplikat Laksamana Cheng He dilakukan dengan mengarak berkeliling kota. Karena acara ini merupakan kegiatan masyarakat Tionghoa, juga karena Laksamana Cheng He merupakan pembesar dari dinasti Ming, banyak atribut kebesaran pejabat kerajaan Tiongkok kuno digunakan. Dan yang menjadi pusat atraksi masyarakat dan wisatawan adalah pawai liong dan barongsainya dari berbagai perguruan wushu, baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Saat ini, atraksi barongsai sangat mendunia dengan teknik-tekniknya yang semakin maju. Di samping itu, kita melihat atraksi tarian liong pula. Dalam tradisi Semarang sewaktu saya kecil, terdapat dua simbol lainnya yang bersatu dengan tarian liong dan barongsai ini. Keduanya ini belum pernah saya lihat di film-film dari Tiongkok termasuk Hong Kong. Mereka adalah samsi dan gedawangan atau ondel-ondel bagi masyarakat Betawi. Banyak yang sulit membedakan antara barongsai dan samsi. Kepala barongsai seperti helm, menutup keseluruhan kepala pemainnya dari atas, depan, maupun belakang dan digambarkan lebih imut. Sedangkan kepala samsi hanya sebatas wajah depan, layaknya topeng wajah yang besar dan digambarkan lebih galak. Jadi, barongsai lebih berat dan samsi bisa bergerak lebih lincah. Perbedaan lainnya, tarian barongsai yang lazim kita jumpai dalam film saat ini hanya sebatas dua pemain. Sedangkan tarian barongsai Semarang tempo dulu sering dimainkan oleh 2, 3, hingga 4 orang sekaligus.
Kirap dewa yang diiringi pawai leong dan barongsai tidak hanya tiap pada hari terakhir di bulan 6 kalender Imlek. Satu lagi yang utama, meskipun tidak sebesar festival Chengho, adalah tiap hari pertama di bulan 5 kalender Imlek yang digelar oleh Ta Chue Se. Pada tahun 1853, Semarang terjangkit wabah. Para pemuka Tionghoa kemudian mendatangkan arca dewa tabib Pao Sheng Tati atau Po Seng Tai Te dalam dialek Hokkien yang asli dari suatu kuil di Tiongkok. Kirap dari Pelabuhan Lama Semarang menuju Ta Chue Se ini diadakan tiap tahun untuk memperingati penyambutan kedatangan arca Pao Sheng Tati tersebut. Masyarakat setempat lazimnya menyebut kirap ini dengan sampo kecil dengan pembanding sampo besar untuk kirap festival Chengho. Ini adalah Samsi. Perhatikan cakupan kepalanya hanya sebatas topeng wajah. Ini adalah barongsai yang kita kenal saat ini.